Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan teman-teman, ini adalah video pertama saya di channel YouTube ini yang membahas mengenai website ya. Jadi kedepannya kita akan membahas seputar website teman-teman. Dan website yang kita bahas nanti terkait dengan WordPress ya. Jadi kita akan membahas misalnya cara membuat landing page untuk berjualan menggunakan WordPress, ataupun membuat toko online, membuat website company profile, dan yang lainnya ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini atau di video pertama saya mengenai WordPress, kita akan membuat sebuah landing page untuk berjualan, atau mungkin teman-teman mempunyai suatu produk dan ingin mempromosikannya, mungkin kedepannya ingin mengiklan di Facebook atau di Instagram dan yang lainnya yang di redirect ke dalam sebuah website. Oke teman-teman, jadi nanti untuk template-nya ini teman-teman bisa download di deskripsi video dan secara gratis ya. Kemudian nanti teman-teman bisa import ke dalam hostingnya ya, ataupun ke dalam server. Nanti juga saya akan contohkan bagaimana cara untuk melakukan import template ini ya. Oke, jadi teman-teman kalau ingin membuat dari nol, teman-teman bisa melihat dulu untuk preview yang akan kita buat ya dari landing page-nya. Jadi ini landing page sederhana teman-teman. Di sini nanti ada section hero, kemudian misalnya di sini nanti ada pengenalan atau nama produknya, lalu deskripsi produk. Nah, button ini nanti kalau kita klik teman-teman akan mengarahkan ke halaman atau ke bagian section harga di sini nanti ya. Lalu nanti untuk button ini teman-teman kita akan redirect ke WhatsApp ya. Jadi kalau diklik seperti ini nanti pemesanannya melalui WhatsApp. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya apakah tidak bisa menggunakan form seperti toko online? Itu bisa ya teman-teman, tetapi mungkin kita akan bahas tersendiri mengenai pembuatan website toko online. Tetapi kali ini kita akan membahas mengenai landing page ya. Oke, kita kembali lagi ke atas teman-teman. Di sini nanti ada slider untuk produk ya. Lalu misalnya di sini ada bagian atau section testimoni ya. Teman-teman bisa lihat atau menampilkan testimoni di sini. Testimoninya tidak harus seperti ini nanti ya, teman-teman mungkin bisa input gambar ataupun screenshot dari WhatsApp dan yang lainnya. Lalu di sini ada kelebihan produk misalnya, dan selanjutnya dari sini ada harga ya. Jadi harga nanti misalnya ada harga promo, ada harga normal, dan nanti ada kelebihan ataupun keunggulan dari produk yang teman-teman jual ya. Nah, kemudian di sini nanti ada section FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan oleh pembeli ya. Misalnya ini produk apa, bagaimana cara pembayaran, berapa lama proses pengiriman, dan yang lainnya ya. Oke teman-teman, jadi untuk video pembuatan landing page ini nanti akan kita bahas mungkin menjadi 2 atau 3 part ya ke depannya teman-teman. Jadi nanti akan diupload secara bertahap. Oke, seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi nanti untuk templatenya teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman melihat preview dari landing page yang akan kita buat, nah di sini kita akan masuk ke dalam tahap pertama teman-teman, dimana ini adalah tools yang berbayar ya teman-teman, yaitu hosting dan domain. Jadi fungsi dari hosting dan domain ini adalah untuk mengonlinekan website kita ya teman-teman, supaya bisa diakses oleh semua orang. Nah misalnya teman-teman mungkin pernah melihat sebuah website toko online ya, atau katakan marketplace misalnya seperti apa ya, Tokopedia gitu ya. Nah Tokopedia ini di upload di dalam sebuah server ya teman-teman, yang berfungsi untuk mengonlinekan website kita, sehingga website ini bisa diakses dari manapun dan oleh siapapun ya, dan kapanpun ya. Oke, lalu
nama domain itu apa? Jadi nama domain itu ini ya teman-teman. Nah, gambaran seperti ini. Misalnya Tokopedia, atau misalnya nanti disesuaikan dengan nama teman-teman, misalnya toko ataupun apa ya, misalnya toko jilbab nuraini.com gitu ya misalnya. Nah, ini disebut dengan nama domain ya. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya. Oke, di sini teman-teman untuk hosting itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi kalau teman-teman mungkin melihat iklan ya, ataupun mungkin pernah mendengar namanya Niaga Hoster ya, Niaga Hoster misalnya. Nah, ini juga adalah salah satu layanan web hosting ya. Atau misalnya teman-teman pernah mendengar namanya ID Cloud Host misalnya ya. Nah, ini adalah sebuah layanan hosting juga ya. Nah, nanti kedepannya terserah teman-teman ya, ingin membeli hosting di mana, maksudnya di layanan yang mana ya, apakah di ID Cloud Host atau di Niaga Hoster, atau teman-teman punya referensi sendiri ya silahkan ya. Tetapi teman-teman, di dalam tutorial kali ini karena saya sudah memiliki layanan dari hostingan.id ya teman-teman, dan kebetulan juga untuk beberapa website saya ada di sini. Nah, saya akan menggunakan layanan dari hostingan.id. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ya untuk linknya. Oke, mungkin teman-teman bertanya apakah bisa misalnya saya pakai layanan yang lain. Khawatirnya teman-teman bingung ke depannya ya. Tentu saja bisa ya teman-teman, tetapi mungkin ada beberapa perbedaan ya. Mungkin seperti layout ataupun fitur-fitur di dalamnya. Bukan fitur sih teman-teman, tepatnya apa ya, mungkin kalau teman-teman pernah mendengar namanya cPanel. Nah, ini nanti kedepannya kalau teman-teman mungkin menggunakan layanan hosting yang panelnya berbeda, maka nanti kalau teman-teman masih pemula mungkin akan kebingungan ya. Jadi contohnya ada di Hostinger teman-teman, Hostinger ya. Nah, Hostinger ini kalau nggak salah dia menggunakan namanya hPanel ya teman-teman. Oke, hPanel jadi bukan cPanel. Dan nanti teman-teman bingung ya. Jadi kalau teman-teman mungkin masih belajar atau pemula, saya sarankan kalau menggunakan layanan hosting yang lain mungkin samakan dulu ya yang menggunakan cPanel ya. Tetapi kalau teman-teman mungkin sudah paham atau ingin mengulik sendiri ya, nanti silakan pakai yang lainnya ya, nggak masalah ya, terserah teman-teman. Oke, di sini teman-teman untuk hosting kita ke bagian cloud hosting ya. Syukur-syukur sih kalau teman-teman buka di sini mungkin masih ada ya, karena tadi saya cek di sini stoknya habis. Jadi kita pilih cloud hosting saja. Oke, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman saya rekomendasikan teman-teman mengambil paket yang ini ya, 60.000 per tahun, per bulan, maaf, per bulan, karena nanti teman-teman akan mendapatkan gratis domain ya. Jadi kalau dihitung mungkin sekitar biayanya sekitar 700.000 sekian untuk 1 tahun ya. Tetapi kalau teman-teman mengambil paket di bawahnya ini, teman-teman tidak akan mendapatkan gratis domain ya. Oke, kalau nggak salah sih tidak ada gratis domain ya teman-teman. Coba kita cek dulu ya paket yang paling rendah teman-teman. Oh, ternyata ada sih teman-teman di sini ya untuk 1 tahun untuk paket yang paling kecil ya. Nanti paket yang small ya. Tetapi kalau ini coba kita cek ya. Oh, sorry teman-teman. Coba kita cek kembali di sini. Saya agak lupa sih teman-teman. Ini paket small ya. Kita coba masukkan misalnya. Kita cek dulu apakah ada, maksudnya apakah kita dapat gratis domain. Saya akan lanjutkan dulu ya, nanti kita akan kembali lagi teman-teman. Di sini tidak ada ya teman-teman, dia adanya di 3 tahun ya, baru nanti dapat gratis domain untuk paket yang small ya. Kalau tahunan, siklus per tahun dia tidak mendapatkan ya, jadi nanti biayanya akan dihitung sendiri ya teman-teman.
Jadi ini baru biaya hosting, nanti akan dihitung sendiri. Oke, jadi saya sarankan teman-teman ambil paket yang ini ya. Kalau ingin gratis domain langsung 1 tahun ya, gratis domain 1 tahun, ambil paket yang medium. Oke, teman-teman klik pesan misalnya. Nanti teman-teman silakan masukkan nama domain yang diinginkan. Nah, misalnya teman-teman ketikkan di sini apa ya, misalnya DAF Digital Tutorial Nah, di sini ya ekstensinya .com misalnya. Kita cek teman-teman. Nah, kalau masih seperti ini berarti masih tersedia. Tetapi kalau teman-teman mungkin nanti di sini muncul tanda silang yang berarti domain tidak tersedia, teman-teman bisa ganti nama domainnya, atau teman-teman coba cek ekstensi yang lain ya, yang pastinya yang gratis di sini ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan lalu klik cek. Nah, kalau ada seperti ini tinggal klik tambahkan teman-teman. Oke, lalu teman-teman bisa klik lanjutkan ya. Oke, di sini nah pilih 1 tahun teman-teman. Kita sudah dapat gratis domain 1 tahun ya di sini. Harganya jadi 799.200. Oke, untuk lokasi server saya akan pilih Singapura. Dan teman-teman bisa klik lanjutkan nanti ya. Oke, di sini kalau teman-teman ada budget lebih bisa dicentang saja. Tetapi mungkin kalau teman-teman baru budget bisa dikosongkan dulu ya. Sorry, ini yang pertama tadi ya, saya akan hapus teman-teman. Oke, jadi di sini kita pesan cloud hosting paket medium ya, dan ini biayanya, lalu domainnya gratis di tahun pertama. Nah, nanti teman-teman bisa klik buat akun baru di sini ya. Nah, silakan nanti lengkapi data yang valid di sini, lalu teman-teman pilih metode pembayaran. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik centang di sini, lalu lanjut pembayarannya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman. Nanti silahkan teman-teman lakukan pembayaran ya. Nanti akan muncul nomor rekeningnya. Biasanya pakai virtual account ya, atau pakai QRIS juga ada ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Saya tidak akan contohkan ke pembayaran teman-teman, karena sebelumnya saya sudah memiliki layanan dari hostingan.id ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja teman-teman, dan nanti teman-teman bisa lanjut di materi berikutnya ya. Oke, teman-teman semuanya, di sini sekarang saya sudah login ya dari hosting yang sebelumnya kita beli, yaitu hostingan ID ya. Kalau teman-teman belum login, nanti teman-teman bisa akses di hostingan.id ya. Ini bagi teman-teman yang sudah melakukan pembayaran di materi sebelumnya ya. Nanti teman-teman tinggal ke area pelanggan, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Oke, di sini kita akan melakukan instalasi SSL dan instalasi WordPress-nya ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ke bagian layanan nanti ya. Klik di sini. Oke, di sini saya akan login dulu teman-teman. Oke, di sini nanti ya teman-teman klik layanannya. Kebetulan teman-teman di sini saya beli yang paket small ya, bukan yang medium. Nanti teman-teman bisa cari di sini namanya login to cPanel ya. Di sini tadi ya, login to cPanel. Nah, teman-teman nanti diarahkan ke halaman cPanel seperti ini. Ini kita close saja teman-teman ya. Nah, ini kita close. Oke. Di sini saya gunakan domain ini ya, domain yang saya miliki, dafdigital.my.id namanya. Oke, nanti teman-teman bisa mengatur semua instalasi WordPress, email dan yang lainnya dari cPanel ini ya. Oke, jadi di sini teman-teman silahkan ketikkan SSL. Nah, di sini teman-teman silahkan ke bagian SSL atau TLS status. Oke, nah ini masih merah seperti ini teman-teman. Domainnya berarti belum terinstall SSL-nya ya.
teman-teman tinggal centang semua seperti ini. Oke, biar tercentang semua ya. Nanti teman-teman tinggal klik run auto SSL dan tunggu SSL-nya selesai diinstal ya. Oke, jadi kita tunggu dulu teman-teman. Ini membutuhkan waktu beberapa lama ya teman-teman. Mungkin sekitar beberapa menit. Jadi di sini mungkin saya akan pause dulu ya teman-teman untuk videonya ya. Oke, di sini sudah selesai teman-teman, muncul sukses seperti ini. Akan merefresh. Nah, di sini teman-teman, jika warnanya belum berubah menjadi hijau alias masih merah seperti ini, teman-teman abaikan saja, ini nggak masalah ya. Karena terkadang memang membutuhkan waktu lebih lama teman-teman untuk install SSL-nya ya. Jadi saya ada pengalaman sebelumnya teman-teman. Ketika install SSL, walaupun di sini ada status sukses, itu nanti membutuhkan waktu beberapa jam sampai terinstall secara keseluruhan ya. Jadi abaikan saja teman-teman. Sekarang teman-teman silahkan cari di sini namanya Softaculous Apps Installer, teman-teman klik. Oke, di sini teman-teman ke bagian WordPress dan klik install. Yang ini ya. Nah, sekarang pastikan teman-teman pilih di sini HTTPS, lalu pilih nama domainnya. Oke, di sini ini kita abaikan saja teman-teman. Lalu di bagian directory teman-teman kosongkan ya, pastikan kosong. Nah, kemudian di bagian site setting teman-teman bisa masukkan judul situsnya ya, atau site name-nya, misalnya celana. Oke, kita akan buka dulu teman-teman untuk contoh dari landing page yang akan kita buat ya. Ini ya landing page yang akan kita buat teman-teman. Oke, misalnya celana jeans gitu ya, celana jeans, atau jual atau toko gitu ya, toko celana jeans misalnya ya teman-teman. Oke, lalu di bagian deskripsi misalnya kita copy ini ya. Oke, saya akan copy. Nah, di sini jual celana jeans terkece dan termurah misalnya ya. Lalu di bagian username pastikan teman-teman mengubahnya ya, jangan menggunakan admin. Misalnya pakai nama teman-teman, misalnya Davana login gitu ya misalnya. Lalu di bagian password teman-teman bisa buat passwordnya ya, teman-teman buat yang unik biar nggak mudah ditebak oleh orang lain ya. Oke, lalu di bagian email saya akan biarkan email ini ya, admin@davdigital.my.id. Nah, kemudian di bagian bahasa pilih Indonesia. Di sini kalau teman-teman ingin menggunakan email Gmail-nya ya aktif, silahkan diinput ya. Ini dihapus atau diganti. Nah, teman-teman silahkan ke bawah dan klik install. Oke, di sini kita tunggu untuk proses instalasinya ya. Ini nggak terlalu lama teman-teman, nggak sampai 1 menit seharusnya ya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Congratulations, software successfully ya. Oke, di sini ada 2 link teman-teman. Link yang pertama. Nah, kalau muncul seperti ini teman-teman abaikan saja ya, karena ini install SSL-nya belum terinstall secara benar ya, atau masih proses instalasinya. Jadi teman-teman tinggal klik lanjutan, dan ini nggak apa-apa ya, lanjutkan ke nama domain, walaupun notif tidak aman diabaikan saja teman-teman. Karena ini biasanya beberapa jam ke depan nanti di sini nanti akan aman ya teman-teman. Artinya di sini muncul tanda gembok dan statusnya aman. Nanti kita akan lihat teman-teman jika memang sudah terinstall ya. Oke, link yang kedua mengarahkan ke dashboard website. Nah, ini di dashboardnya juga masih seperti ini ya. Nah, ini dashboard website teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang untuk server dari hostingan ID teman-teman bisa close ya. Ini juga contoh webnya akan saya close. Nah, jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan instalasi SSL dan WordPress-nya. Jadi kosongan ya, masih seperti ini. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara keluar dari halaman website atau dari dashboardnya. Teman-teman tinggal ke sini dan klik log keluar.
Berikutnya cara untuk login, teman-teman tinggal ketikkan nama domain ya, nama domain teman-teman, kemudian wp dash atau strip admin. Nah, seperti ini ya. Teman-teman tinggal klik enter. Nah, maka nanti teman-teman silakan masukkan username dan juga password yang digunakan untuk instalasi SSL-nya ya. Klik masuk atau klik enter, maka nanti teman-teman kembali diarahkan ke dashboard website. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian cara menginstal SSL dan install WordPress ya.